jambu biji yang diperoleh. Oke, pertanyaannya adalah persen rendemen ekstrak kental. Lalu kita beralih ke keterangan soal. Jadi ada seorang apoteker di industri ekstrak bahan alam. Ia sedang melakukan produksi ekstrak kental daun jambu biji menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 70%. Oke. Diperoleh ekstrak kental daun jambu biji sebanyak 12,5 kilo dari 50 kilo simplisia daun jambu biji yang digunakan. Oke, jadi ada apoteker ya, dia melakukan ekstraksi dengan metode maserasi. Nah, simplisia yang digunakan pada saat ekstraksi ini 50 kilo. Setelah diekstraksi ternyata hanya menghasilkan ekstrak kental 12,5 kilo aja. Nah, adik-adik semua disuruh menghitung nih berapa persen rendemen ekstrak kentalnya. Gitu ya. Jadi di sini kita dapat nih kata kunci ya. Jadi baca soalnya, kemudian cari yang diketahui di keterangan soal, lalu kita highlight apa kata kuncinya. Gitu ya. Jadi kata kuncinya ada persen rendemen ekstrak yang diperoleh. Nah, ingat, jadi yang kolom merah ini ya, kolom merah ini adik-adik ini yang perlu diingat ya, yang perlu dihafalkan. Ini yang penting. Jadi untuk menghitung persen rendemen itu rumusnya adalah persen rendemen sama dengan bobot ekstrak yang diperoleh ya. Nanti di sini bisa ekstrak kental, bisa ekstrak kering, bisa ekstrak cair, tergantung yang ditanyakan apa. Kemudian di sini adalah bobot simplisia ya. Oke, nah untuk bobot ekstrak dan bobot simplisia satuannya harus sama ya. Kalau yang di atas pakai kilo, ya bawah harus kilo. Kemudian dikali 100%. Kalau kita sudah tuliskan rumusnya, kita masukkan semua yang diketahui. Bobot ekstrak kental yang diperoleh berapa? 12,5 kilo. Kemudian bobot simplisia yang digunakan 50 kilo. 12,5 dibagi 50 kali 100%. Dapat ya, persen rendemennya adalah 25%. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Oke. Kita next ya. Nah, soal nomor 2 nih. Oke. Berapa konsentrasi 10 liter larutan XC 60% setelah diencerkan dengan aquades hingga 1000 liter? Nah, di sini ada kata kunci setelah diencerkan. Berarti ini tentang pengenceran. Oke, kita cari nih informasinya ya. Industri farmasi X akan membuat sediaan eliksir. Dibutuhkan larutan XC 60% sejumlah 10 liter. Kemudian dibutuhkan larutan XC 60% sejumlah 10 liter. Kemudian larutan XC dapat diencerkan dengan aquades. Nah, kata kunci di sini yaitu konsentrasi setelah diencerkan. Oke, berarti kita lagi ngomongin tentang pengenceran nih. Nah, kalau untuk rumus pengenceran, adik-adik pasti masih ingat ya semuanya ya. Oke, jadi konsentrasi 1 dikali volume 1 sama dengan konsentrasi 2 kali volume 2. Nah, ini berlaku untuk rumus semua pengenceran ya. Baik itu konsentrasinya dalam persen, dalam ppm, atau rumus molaritas, normalitas, itu juga berlaku rumus seperti ini. Nanti kalau misalkan kita ngomongin tentang molaritas, berarti C-nya diganti M besar. Kalau ngomongin tentang normalitas, berarti ini diganti N besar ya. Oke, kita masukkan jadi C1V1 itu adalah konsentrasi dan volume sebelum diencerkan. Yuk, kita masukkan. Konsentrasi awalnya adalah 60%. Volume awal adalah 10 liter. Kita masukkan nih, gitu ya. Kemudian konsentrasi kedua berapa? Nah, itu yang ditanyakan, ya kan? Konsentrasi setelah diencerkan, ini ditanyakan. Oke. Nah, kemudian V2 itu volume setelah dia diencerkan. Diencerkan sampai 1000 liter. Masukkan angka 1000. Sehingga C2, nah ini tukar posisi ya, pindah ruas. Ini hati-hati jangan sampai salah, karena kalau ketika udah tahu rumusnya, salah dipindah ruas itu juga fatal ya. Karena yang mau kita cari posisinya ada di sini ya, berarti yang ini pindahkan ke bawah sini. Oke, jadi 60% kali 10 liter dibagi dengan 1000 liter. Hasilnya adalah 0,6% ya. Jadi jawabannya yang A, 0,6%.
Seperti itu. Oke, berikutnya ke soal nomor 3. Nah, di sini pertanyaannya ya, berapakah kadar vitamin B12 dalam sediaan injeksi tersebut? Oh, ini yang ditanya tentang kadar. Nah, ini mulai perhitungan-perhitungannya agak rumit ya, tapi sebetulnya ketika kita tahu prinsipnya, ketika kita tahu caranya, itu insya Allah mudah semuanya. Yuk, kita baca keterangan soalnya. Seorang apoteker QC melakukan analisis vitamin B12 dalam injeksi secara spektrofotometri UV. Diketahui absorbansi sampel 0,4 dan absorbansi standar 0,405. Kemudian konsentrasi, nah ini konsentrasi standar ya. Konsentrasi standar 1 mg per mili. Sebelum dilakukan pengujian, vitamin B12 dicampur dalam 50 ml HCl dan diencerkan 2 kali. Tanya kadar vitamin B12. Berarti kata kuncinya apa? Ya kadar vitamin B12 dalam sediaan ya. Kita disuruh mencari kadar vitamin B12 dalam sediaan. Nah, ini ya, sekali lagi aku ingatkan, soal ini merupakan perhitungan kadar dengan metode single point kalibrasi, gitu ya. Maksudnya single point kalibrasi itu apa? Kita hanya menggunakan satu konsentrasi standar ya. Di sini konsentrasi standar kan hanya satu. Oke, metode lain yaitu namanya multiple point kalibrasi. Multiple point kalibrasi itu ketika konsentrasi standarnya itu lebih dari satu. Nah, biasanya nanti berupa persamaan kurva baku. Oke, karena kita ini menggunakan single point kalibrasi sehingga kita menggunakan rumus perbandingan sebenarnya ya. Kemudian diperoleh bahwa konsentrasi sampel ini ya sama dengan absorbansi sampel dikali dengan konsentrasi pembanding dibagi dengan absorbansi pembanding nih. Kita masukkan semua yang diketahui gitu ya. Oke, absorbansi sampel berapa? 0,4 kita masukkan, konsentrasi pembanding 1 mg per mili, kemudian absorbansi pembanding 0,405. Dapat nih 0,9877. Tapi ini belum jawaban ya, ini baru langkah pertama. Oke. Nah, 0,9877 mg per mili ini merupakan konsentrasi yang terbaca pada alat spektrofotometri UV gitu ya. Jadi nanti kalau kaitannya sama kadar itu tuh pertama kita nyari konsentrasi yang terbaca di alat, kemudian konsentrasi pada sampel, kemudian kita baru nyari kadarnya. Nah ini, tadi kita disuruh nyari kadar ya. Kalau disuruh nyari kadar, pasti satuannya nanti dalam bobot ya. Oke, rumus kadar apakah? Ini masuk ke langkah 2. Kadar sama dengan konsentrasi sampel dikali volume dikali dengan faktor pengenceran. Masukkan nih 0,9877 mg per mili. Volumenya berapa, Kak? Nah, volumenya yang mana ya? Ini ya. Jadi, ini sampel ternyata sebelum dilakukan pengujian itu dicampur dulu nih sama HCl. Oke. Berarti ini menjadi volume ya. Hati-hati harus samakan satuannya. Kalau di sini mili, harus di sini juga mili. Nggak boleh sini mili, sini liter, atau sini liter, sini mili. Nggak boleh ya. Oke, faktor pengenceran berapa? 2 kali ya. 2 kali. Sehingga diperoleh kadar 98,77 mg. Jawabannya yang mana? Yang E. Kalau ditanya, oke ya. Jadi hati-hati nanti kalau misalkan suka banyak yang salah. Jadi kalau konsentrasi itu satuannya pasti miligram per mili gitu ya, atau ppm. Pokoknya bobot per volume. Kalau kadar itu satuannya bobot gitu ya. Oke. Next berikutnya, yang ini soal nomor 4.